warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi. Ya di Mas Angga. Gimana siang hari ini Pak Angga? Ya alhamdulillah baik. Ini kita hari ini mau ngomongin apa, Bu? Saya tuh sempat kemarin ya, karena kan agak lowong jadi memperhatikan gitu ya. Hari Kamis tuh saham sempat melorot nih. Ya, sekarang hari Sabtu ya. Sekarang hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 2 Agustus nih yang direkam. Berarti 2 hari yang lalu Kamis tanggal 31 Juli akhir bulan. Juli akhir bulan. Itu kan merah ya Pak ya, saham Ya, benar. itu. Nah, sampai penutupan pun merosot tuh ya. Ya benar. Merosot beda dengan hari Rabu sebelumnya. Nah, hari Kamis tiba-tiba merosot gitu ya. Cukup dalam kalau menurut saya. Sampai saya ragu nih, jual nggak jual minus sayang gitu ya. Betul. Nah, terus akhirnya alhamdulillah keputusan terbaik nggak menjual tuh hari Kamis. Saya tinggalin dulu, nggak saya lihat-lihat lagi. Nah, hari Jumat itu betul menyenangkan sekali tuh hari Jumat ya. Awal bulan. Alhamdulillah itu hijau semua gitu ya. Hampir semua hijau dan kenaikannya juga cukup tinggi loh. Cukup tinggi terus alhamdulillah juga tuh. Jadi cuannya juga lumayan lah ya pas hari Jumat. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Pak, kita bahas ya tentunya di siang hari ini, bagaimana cara sebagai investor nih memprediksi hari esok gitu ya. Jadi keputusan yang kita buat itu nggak salah. Jadi kan kita misalnya lagi merah harusnya beli, benar nggak Pak? Karena kan harganya lagi turun ya. Gitu. Tapi kan karena kita sebagai investor panik ya, waduh minus kita cenderung ngejual. Padahal di hari berikutnya belum tentu merah lagi, bisa jadi kayak hari Jumat kemarin nih hijau. Dan hijaunya cukup menyenangkan sekali gitu ya. Kalau udah terlanjur dijual di hari Kamis kan jadi kecewa berat tuh. Betul. Nah, gimana nih sebagai investor kita memprediksi hari esok deh Pak? Itu akan merah atau akan terus merah atau balik gitu rebound? Betul. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Ibu, jadi ini dikasih disclaimer dulu ya. Apa yang akan terjadi besok itu nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu, investor lain nggak tahu, satu pasar nggak ada yang tahu gitu kan, cuma Tuhan yang tahu ya teman-teman, cuma Tuhan yang tahu hari esok tuh namanya pasar saham naik, turun atau diem aja itu nggak ada yang tahu. Cuma kalau untuk menebak arahnya gimana kita bisa nih nebak-nebak gitu kan, memprediksi ya, memprediksi kayaknya hari ini naik nih atau wah kayaknya hari ini turun nih atau kayak hari ini kayaknya ya situ-situ aja nggak kemana-mana gitu kan. Nah, bukan hanya hari ini kan Pak, maksudnya besok gitu kita besok seminggu ke depan atau sebulan ke depan gitu ya. Oke. Jadi baik lagi teman-teman, kalau saham itu kan sebenarnya adalah aset ya, atau aset gitu ya. Nah, harga dari aset itu kalau untuk saham itu tergantung dari ekspektasi pertumbuhan laba yang saham itu punya gitu ya. Misalnya kita lagi prediksi saham A gitu ya. Nah, saham A ini ekspektasi pertumbuhan labanya di tahun ini atau tahun depan itu gimana gitu. Jadi yang pertama itu diperhatiin adalah ekspektasi pertumbuhan labanya gitu ya. Nah, yang kedua tentunya juga banyak variabel-variabel lain kayak misalnya berita-berita, kondisi makroekonomi itu juga berpengaruh tuh. Jadi wajib teman-teman investor di sini juga perhatiin tuh namanya berita-berita yang beredar gitu ya. Karena balik lagi kalau secara teori keuangan harga sebuah saham itu adalah tercipta dari bahasa beratnya itu adalah discounted cash flow atau present value dari kas-kas yang akan kita terima di masa depan. Gampangnya ekspektasi pertumbuhan laba aja lah gitu. Jadi kalau ini perusahaan pertumbuhan labanya akan bagus, biasanya harga sahamnya akan ikut naik. Kebalikannya kalau pertumbuhan labanya akan jelek, harga sahamnya ikut jelek. Tapi along the way banyak faktor-faktor makro lain gitu, kayak misalnya berita-berita, sentimen. Berita-berita kan menciptakan yang namanya sentimen ya. Sentimen itu kan kayak waduh kayaknya nih bakalan ngegerakin harga saham kayak gitu. Nah, yang kemarin kejadian di tanggal 31 Juli itu kebetulan akhir bulan Juli ya teman-teman ya. Nah, biasanya akhir bulan Juli itu adalah musim pelaporan keuangan dari perusahaan-perusahaan. Akhir bulan Juli tuh ya Pak? Biasanya untuk kuartal 2 ya, kan kuartal 2 itu kan bulan April, Mei, Juni. Pelaporan keuangannya itu biasanya keluar di bulan Julinya. Di bulan Juli mulai biasanya sih di minggu ketiga sampai ke akhir Juli kemarin. Nah, apa yang kejadian? Kebetulan kan aku yang kerja di pasar modal juga ya. Aku bisa lihat kalau banyak sekali perusahaan-perusahaan itu di kuartal 2 kemarin itu membukukan laporan keuangan yang kurang bagus gitu. Artinya labanya tuh malah pada soft lah ya, pertumbuhan labanya tuh malah bisa dibilang kurang oke gitu karena kondisi makro ya gitu. Itu ya kan kita teman-teman tahu ya, sekarang Indonesia lagi ekonominya lagi agak soft karena daya beli kan lagi agak daya beli masyarakat lagi cukup terganggu juga ya karena kan aktivitas ekonominya lagi cenderung soft juga gitu. Jadi ini ada imbasnya ke pertumbuhan laba. Wah, lagi azan nih. Ya, kita break dulu, lanjut lagi ya. Lanjut lagi Bu. Tadi sampai mana kita? Laporan keuangan lagi kurang bagus ya di kuartal 2 ya. Banyak banget memang teman-teman, kalau misalnya teman-teman investor di sini yang merhatiin kalau laporan keuangan company-company, perusahaan-perusahaan tuh kemarin itu banyak yang miss ya atau banyak yang nggak bagus gitu ya. Nggak sesuai target gitu ya Pak? Iya, jadi ekspektasi gitu ya? Iya, jadi pada ya tentunya kalau angka laporan keuangannya ternyata nggak bagus ya otomatis kan itu dianggapnya berita buruk ya sama investor. Berita buruk berarti reaksinya biasanya apa? Reaksinya bisa jual, ya kan? Nah, itu yang kejadian pada akhir bulan kemarin itu ya investor pada jualan karena secara umum banyak perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya atau labanya itu
kurang oke lah dianggapnya gitu, jadi pada jualan gitu. Oke. Nah terus kenapa hari Jumatnya atau sehari setelahnya itu malah naiknya banyak banget lagi kan gitu. Nah balik lagi teman-teman, namanya pasar saham ya. Kalau aku sendiri udah investasi, udah di industri ini kira-kira 11 tahunan kerja, dan udah jadi investor tuh kira-kira 10 tahunan, dan sampai hari ini masih belajar juga gitu. Nah biasanya teman-teman di pasar saham itu, the beauty of capital market atau stock market itu adalah nggak ada yang abadi gitu, nggak ada yang abadi, ada kutip. Nggak ada yang abadi, maksudnya gini, kalau harga saham itu turun terus, akan ada masanya rebound gitu loh, atau mantul naik. Nah sama tuh kalau harga saham naik terus, akan juga adanya turun juga gitu teman-teman gitu. Nah kalau tebakan saya ya, ini kan saya juga lagi nyari tahu alasannya kenapa. Tapi kemungkinan sih di hari Jumat kemarin kan ada beberapa berita positif dari segi politik ya. Ya aku sendiri bukan ahli di bidang politik, cuma kan mempengaruhi sentimen kayaknya Pak ya, waktu hari Jumat itu ya, kasus-kasus kayak Pak Tom Lembong ya, kita sebut nama, itu kan banyak yang pro ke beliau ya. Nanti screenshot beritanya itu nanti kita tampilin di sini. Presiden kita yang ngasih pembebasan gitu ya. Betul. Ya kan, jadi sentimen masyarakat ya positif terhadap kebijakan itu. Terus ada apa lagi Pak? Kemungkinan sih yang major itu yang besar adalah kemungkinan karena berita Tom Lembong dibebaskan. Berarti kan situasi politiknya tuh ada perbaikan. Ini teman-teman yang lebih tahu politik mungkin bisa komen-komen lah ya gitu. Tapi kelihatannya sih itu yang membuat pasar saham kembali bergairah gitu. Jadi ya itulah teman-teman. Terus juga kalau nggak salah ada satu partai besar ya yang pro dengan pemerintahan sekarang ya. Jadi kayak ya udah ayo gerak sama-sama deh gitu ya. Iya. Juga kayaknya ngasih sentimen positif juga mungkin. Betul. Nah, ya baik lagi teman-teman, kita bukan ahli politik di sini, kita nggak bisa komen terlalu banyak. Tapi intinya sih kalau kebijakan pemerintah kita mulai jelas arahnya, mulai terarah, biasanya sih sentimen ke pasar sahamnya tuh baik, bagus gitu. Ya itulah teman-teman. Jadi balik lagi, biasanya pasar saham itu di-drive oleh ya pertumbuhan laba dari perusahaan-perusahaan. Tapi along the way itu yang namanya berita-berita, sentimen-sentimen itu pasti ada gitu ya. Nah ya teman-teman harus perhatiin tuh ada, mungkin nggak harus berita sih, mungkin kalau misalnya teman-teman investor sini pada punya aplikasi Stockbit gitu ya, atau punya sosmed, kalian kan bisa mantau tuh ada berita apa aja, yang ngetren apa aja sekarang. Kalau di aplikasi Stockbit biasanya ada, wah saham ini lagi hot nih, lagi digoreng misalnya, itu kan akan menciptakan namanya hype ya, hype yang akan mempengaruhi, wah investor, wah lagi hype nih kita beli yuk gitu. Terus. Nah kemarin tuh kan memang yang Bapak bilang ya, mungkin ada saham yang lagi digoreng, tapi nyatanya satu saham yang digoreng nih memberi efek yang positif ya ke saham-saham temennya gitu ya. Oh iya, ya kan? Boleh jadi sebut aja bu sahamnya atau yang digoreng itu? Janganlah, di Stockbit ada. Oh di Stockbit ada. Ya teman-teman nyari tahu sendiri deh. Benar, gitu. ya. Jadi nggak hanya satu saham itu, tapi yang lainnya juga kecipratan gitu ya, kecipratan hijau gitu. Betul. Nah itulah yang namanya sentimen, itu juga mempengaruhi tuh perilaku investor di pasar, yang pada akhirnya mempengaruhi harga dari saham itu sendiri. Nah kalau kita nih ya, pertanyaan saya nih sebagai investor nih Pak, kan ketika kita tahu nih, wah hijau nih, gitu ya, pembukaan hijau gitu, boleh nggak tuh kita masuk? Nah tergantung. Karena kan udah hijau nih, berarti harganya udah mulai naik dong. Nah, ya. Boleh nggak tuh di titik itu kita ikutan masuk? Gitu? Nah boleh atau enggaknya sih ya kita balikin ke teman-teman ya. Kita sih encourage teman-teman di sini untuk yang invest di pasar saham itu untuk selalu do your own research gitu loh. Harga saham naik, ya harus kita cari tahu dulu nih, ada berita apa emang gitu, apa laporan keuangan yang keluar kah, atau ada berita yang bikin sentimen jadi bagus kah gitu. Nah kalau memang ternyata memang ada yang menggerakkan harga saham itu kebetulan hijau dan harga sahamnya belum naik banyak ya, artinya pada saat berita itu keluar misalnya baru naiknya 3% gitu ya, atau 2%, mungkin nggak ada salahnya ngejar beli gitu ya. Tapi kalau udah harga sahamnya naik 10-20% dalam waktu singkat, wah ya kalau kita kejar udah harganya udah terlanjur naik gitu kan, udah terlanjur naik, kita dapetnya di harga tinggi gitu. Nah ya arah harga sahamnya setelah naik itu akan tetap naik nggak? Bisa jadi loh udah naik segitu banyak, udah cuan banyak nih, gue jualan, itu sering kejadian loh teman-teman. Malah turun loh. Malah istilahnya kita pas beli di harga tinggi itu kita ikut nyebokin yang mau take profit, yang mau jualan. Nah itu harus hati-hati tuh teman-teman. Gitu. Kita kebagian apesnya. Kita kebagian memblenya gitu. Apalagi kan sehari pasti misalnya dia udah naik ketinggian kan ada yang namanya arah ya Pak. Iya arah. Di arah gimana tuh ya? Nah, kalau udah arah itu auto reject ke atas ya otomatis ya kita nggak bisa beli itu saham ya, nggak ada yang mau jualan gitu, orang nggak ada offernya gitu. Nah kalau aku pribadi sih biasanya kalau aku sendiri ya, kalau invest di pasar saham itu enaknya itu invest kalau harganya lagi pada turun tuh. Jadi kalau lagi pada turun, misalnya di tanggal 31 Juli kemarin, wah banyak yang turun nih, artinya kan harga sahamnya kan ke diskon gitu, ke diskon obral gitu kan istilahnya. Ya udah kenapa nggak kita coba beli aja nih yang kira-kira perusahaannya bagus dalam jangka panjang. Ya mungkin harga sahamnya turun karena labanya turun ya, tapi mungkin jangka pendek lah gitu, kita serok aja gitu saham-sahamnya. Kalau aku sih lebih seneng gitu. Nah jualnya pas pasarnya hijau gitu, itu kita jual. Jadi kayak mencoba untuk
kebalikan gitu loh. Kalau lagi turun kita beli, intinya kalau pasar saham lagi turun tuh enaknya tuh kita beli ya teman-teman ya, beli sahamnya karena lagi obral tuh, lagi diskon tuh gitu. Nanti pas pasar sahamnya lagi hijau, lagi naik, nah itu enaknya kita jual. Jadi kita balik lagi mencoba kebalikannya gitu ya, lagi merah beli, lagi hijau jual gitu. Ya tapi itu gampang diomongin, susah dilakuin emang teman-teman. Nah berarti kan tadi kita udah nyebutin ya, Bapak udah nyebutin ya, ada dua faktor yang harus kita pertimbangkan untuk memprediksi esok hari akan seperti apa nih pasar saham. Yang satu ekspektasi pertumbuhan laba, dan yang kedua kondisi makroekonomi. Tadi kita udah bahas di yang negara kita ya Pak. Tapi kalau makroekonomi yang globalnya tuh perlu kita pertimbangin juga nggak Pak? Oh itu juga jelas perlu dipertimbangkan juga. Kenapa? Karena kan pasar saham kita kan terbuka ya, artinya investor luar negeri itu juga bisa beli saham-saham di Indonesia. Kalau misalnya ada kondisi global kayak baru-baru ini Presiden Trump ya yang istilahnya perang dagang lagi, ngasih tarif impor ke banyak negara, nah itu kan sempat membuat sentimen jadi negatif, otomatis investor asing jadi pada jualan. Oh itu dalam tuh turun dalam investor asing. Itu Jelas. saatnya kita beli sebenarnya ya nggak sih? Benar, tapi balik lagi belinya itu ya belinya bisa kayak beli langsung banyak atau belinya bertahap gitu. Kalau aku lagi itu sih, kalau lagi pada saat turun gitu belinya bertahap, turun beli, turun lagi beli lagi, jadi kayak dollar cost averaging ya istilahnya, jadi kayak harga average-nya diturunin gitu, harga rata-rata diturunin gitu. Nah yang penting sih gini ya teman-teman, sebagai investor di pasar saham, kalau mau beli atau jual saham, mau beli deh misalnya mau beli ya, kalian anggap aja saham itu kayak barang lah gitu loh. Kalau barang mau belinya di harga mahal apa murah gitu. Kita aja kalau ke toko gitu nyari barang di harga diskonan, nah sama tuh perlakuin aja kayak saham itu, kita juga maunya tuh beli di harga diskon juga, di harga yang murah gitu. Kapan harga saham biasanya lagi murah? Ya pada saat pasarnya lagi turun, lagi merah gitu ya. Gitu, itu saatnya biasanya tuh saat yang tepat untuk membeli. Tapi ngerti juga sih, mungkin pada saat pasar turun orang-orang kan pada cenderungnya jualan, kita juga jadi takut. Iya benar, karena kayak dalam ya. ibu tadi kan pada saat hari pasar saham turun kayak waduh pengen jualan nih. Iya. Ya, nah ya itu kalau ada urgensi itu dalam diri, ditahan dulu gitu, tahan dulu. Kenapa? Bisa aja kan besok naik lagi gitu. Ya memang gak ada yang tahu sih hari esok bakalan kayak gimana, cuma paling ideal itu adalah memang beli kalau pasar sahamnya lagi merah sih teman-teman gitu. Jadi kita cari barang obrolan lah istilahnya, barang diskon. Dan juga penting juga nih Pak ya, jadi yang kita taruh di saham itu harus uang yang dingin ya. Oh iya benar, uang dingin. Uang dingin. Jadi jangan ya, kita sih bilang jangan pakai margin ya. Ya. Jangan terlalu berani lah ya. Karena harus uang dingin ya. Kalau besok pasarnya turun lagi panik, itu kita nggak punya uang realnya segitu, tapi kita pakai margin jadi. Oh iya. Maksudnya margin di sini kayak kita ngutang gitu ya. Kita minjem duit buat dibeliin saham. Ya itu nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau kita ngutang dibeliin ke saham, harga sahamnya turun, waduh itu tambah bingung deh kan, kita harus bayar utang itu balik ya teman-teman ya. Gitu. Ya yang Bapak kemarin kasih ke saya ya. Kemarin ada kemarin lihat ada investor dia nulis di Stockbit, dia katanya beli all in, semua uangnya kayak dimasukin ke salah satu saham yang lagi hot sekarang gitu ya. Dia all in di situ, sayangnya dia belinya tuh di harga yang udah tinggi sekali gitu loh. Abis dia beli harga sahamnya turun gitu. Terus katanya dia berantem lah sama istrinya, sampai minusnya lumayan ya. Bilangnya minusnya sampai 36 juta. Waduh, itu kan buat banyak orang tuh duit yang besar ya, minus 36 juta gitu ya. Sampai mertuanya juga mau ikut campur katanya gitu kan. Ya itulah hikmahnya adalah kalau investasi usahain pakai uang yang dingin ya. Artinya uang yang nggak akan dipakai dalam waktu dekat gitu ya. Dan juga jangan pakai dana darurat ya teman-teman ya. Karena kan dana darurat itu kan kita mungkin nggak butuh, cuma ya sewaktu-waktu kita bisa butuh ya. Yang namanya darurat ya Pak, kalau darurat kita nggak ada yang tahu ya. Nah kalau ada ekses atau kelebihan dari dana darurat, nganggur, boleh deh nih diinvest gitu. Dan pasar saham itu memang bisa dibilang bukan untuk semua orang, walaupun semua orang bisa masuk ke pasar saham, tapi untuk bisa investasi pasar saham ya harus punya ini ya, pertama kesabaran, kedua ya harus continue mantau pergerakan harga saham ya, baca-baca berita, lihat laporan keuangan, kalau ada udah pada punya pengertian mengenai laporan keuangan itu lebih bagus lagi gitu. Karena kan yang namanya saham itu kan kayak kita memiliki perusahaan itu gitu loh. Kalau kita ikut jadi pemodal itu perusahaan kan kita ngarepnya ya dapat dividen atau dapat kenaikan harga gitu ya, itu yang penting gitu ya. Nah mungkin di tema lainnya nih Pak, kita kalau teman-teman mau ya gitu ya, berminat, kita bedah laporan keuangan, cara bacanya gimana sih, maksudnya yang simpel aja gitu Pak, yang saya sebagai orang yang buta laporan keuangan juga paham gitu, maksudnya nggak usah terlalu sophisticated kita bahasnya, tapi simple, dijadiin simple seperti ya bisa, boleh mungkin ya nggak usah yang jelimet. Iya betul, nggak usah jelimet-jelimet, yang intinya aja yang mencerminkan keadaan perusahaan tersebut seperti apa gitu ya. Boleh. Kalau teman-teman berminat ya, makanya teman-teman komen deh. Kalau berminat, minat bahas laporan keuangan. Iya, yang simpel aja. Iya, yang simpel aja. Oke deh Pak, kayaknya saya sih udah mendapat jawaban nih dari Bapak ya. Jadi kalau memprediksi pasar saham besok masih bisa tetap dilakukan gitu ya, masih ada kemungkinan kita bisa prediksi dengan melihat laba, ekspektasi pertumbuhan labanya, kemudian kondisi makroekonomi dalam negeri dan juga luar negeri gitu. Jadi ya sama berita-berita lah. Ya berita-berita ya.
biasanya ada gambaran lah. Gimana besok nih hari Senin seperti apa, berarti kita mulai lihat nih hari Sabtu dan hari Minggu keluar berita apa ya. Iya benar. Jadi kalau ya terus baca berita lah teman-teman ya, baca berita, pantau sosmed, jadi jangan cuma scroll nggak jelas doang. Ya pantau berita ada apa di dunia berita sekarang. Ya, dan juga ngebantu juga nih Pak. Jadi saya kebetulan kan punya RDN di BCA Sekuritas ya Pak. Ini bukan endorse. Boleh kalau endorse. Ya boleh BCA Sekuritas kita terima. Nah di BCA Sekuritas tuh di home-nya itu ada kayak jadi ada saham-saham gitu ya, logo saham-saham misalnya nih CDIA lah, Toba lah, apa sih yang lagi cuan lah ya kan, yang lagi booming. Ini keluar yang turun jauh dan naik jauh gitu ya. Jadi jam 9 lewatan dikit pun udah kelihatan tuh pasar saham hari ini tendensinya merah atau hijau gitu. Kalau saya ngelihatnya mulai dari situ tuh. Bagus banget tuh teman-teman. Emang udah di beberapa platform trading udah mulai tuh kayak misalnya, wah ini banyak yang akan mau jual nih gitu. Jadi sinyal jualannya tinggi, berarti ini arahnya sahamnya akan turun. Kebalikan juga sama, kalau yang mau beli banyak nih, arah sahamnya akan naik. Itu juga bagus tuh teman-teman kalau buat indikasi kalau oh ini harga sahamnya akan turun, harga sahamnya akan naik gitu. Itu sih teman-teman. Oh ya, oke deh Pak Angga. Terima kasih atas pembelajaran di siang hari ini. Sama-sama, saya juga mau belajar. Kita maafkan kemarin kita terlewat ya karena kondisi kurang fit. Alhamdulillah minggu ini kita sudah lebih fit, jadi bisa sharing lah. Amin. Oke, ya terima kasih atas siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap sehat teman-teman. Tetap sehat, tetap invest. Ya.